Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang routing BGP. Apa itu BGP? Kita cari dulu yuk. Routing BGP. Menurut Mikrotik. Oh, salah, bukan. Menurut Wikipedia yang sumbernya kita tidak tahu, ya BGP atau Border Gateway Protocol adalah disingkat adalah inti dari protokol routing internet. Protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet di dunia. BGP adalah protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Oke, bla 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 bisa dibaca di sini. Ada dasarnya dari RFC 4271, RFC 4276 dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita memiliki sebuah topologi seperti ini. Ada 4 router yang saling terhubung, yang dimana router 1, router 2, router 3, dan router 4. Router 1 dan router 2 berada di satu area yang sama, yaitu pada ASN 12. Sedangkan pada router 3 dan router 4 itu berbeda seperti pada topologi. Oke, topologi seperti ini. Mari kita mulai untuk mencoba mengkonfig keempat router tersebut. Pertama kita start terlebih dahulu routernya. Oke. Nah, kita mulai saja. Sudah nyala. Kita buka terminalnya. Terminal sudah nyala. Oke, kita nyalakan semua terminalnya. Router 1, router 2, router 3, dan router 4. Sudah nyala semua. Oke. Pertama kita mengendalikan router 1. Oke, seperti ini. Kita nunggu puting. Oke. Kita yang pertama adalah masuk ke config terminal. Oke. Selanjutnya adalah kita mengasenkan masing-masing IP sesuai yang ada pada gambar. Pertama kita masuk interface gigabit 0. IP address 192.168.13.1.255. Oh ya, ini subnetnya maxnya adalah /24. Oke. No SH. Selanjutnya masuk ke interface 1.0. IP address 192.168.12.1 dengan maxnya. Oke. Nah, setelah itu kita setting untuk IP loopback atau ya IP loopback. No SH exit interface loopback 0. IP address 192.168.1 di netboxnya juga sama 24. Oke, no SH exit. Setelah kita assignkan IP pada interface, kita selanjutnya masuk ke router 2. Di router 2 kita sama mengassign masing-masing IP pada interface yang bersangkutan.
Masuk ke config terminal, interface gigabit 0.0 0/0. Masuk ke interface gigabit 1/0, IP address, IP addressnya 192.168.23/2/24. Kita masuk ke interface gigabit 2, IP address 192.168.24.2 dengan next max-nya 255.255.0. SH exit. Oke, kita masuk ke router 3. Oh, astagfirullah. Di router 2 belum kita set loopback-nya. Kita set loopback-nya, interface loopback 0, IP address 192.168.2.1. Oh, salah, kurang 255.255.255.0. SH exit. Kita masuk ke router 3. Terminal interface loopback 0 192.168.3.1.255.255.255.0. Oh, IP address SH exit. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0, IP address 192.168.1.13.1 255.255.255.0. SH exit. Interface gigabit 2.0, IP address 192.168.23.255.255.255.0. SH exit. Interface gigabit 1/0, IP address 192.168.34.0, Oke. SH exit. Kita masuk ke router 4. Config terminal. Selanjutnya kita assign masing-masing IP-nya. Interface gigabit 0/0, IP address 192.168.34.4.255.255.255.0. SH exit. Interface 1/0. Masuk ke loopback-nya. Sudah. Sekarang kita coba lihat show IP route. Sudah benar 4 sebagai loopback, gigabit 1-nya 24, gigabit 0-nya adalah 34. Oke. So IP route 3, yang 134 223 0. Oke, semuanya sama. So IP route sudah benar 23 1 2-nya 24. Oke.
loopbacknya juga. Oke, benar. Selanjutnya kita akan nyeting remote AS atau kita akan setting BGP, routing protokol. Oke, yang pertama kita masuk config terminal lagi. Nah, kita masuk router BGP spasi. Di sini adalah AS-nya adalah 12. Kita masukkan 12. Ini ASN numbernya. Kita enter. Oke. Sudah. Masuk ke konfigurasi BGP. Yang pertama kita setting networknya kita sendiri, yaitu loopback network 192.168.1.1 maxnya adalah 255.255.255.255.0. Oke. Network 192.168.1.1. Astagfirullah, salah. Ini adalah maxnya adalah 0. Oke. Kita yang dimasukkan networknya bukan IP. Maafkan. Selanjutnya kita setting neighbor. Neighbornya kita yang sesama AS-nya terlebih dahulu. Neighbornya adalah 192.168.12.2 dengan remote AS sama masih 12. Berarti kita neighbor 192.168. Neighbor ini adalah alamat interface-nya saja, nanti dia otomatis akan deteksi networknya. Remote AS 12. Selanjutnya kita naik hopnya adalah self. Kenapa self? Karena ini masih dalam satu AS number, masih dalam satu lingkungan. Nanti kita jelaskan untuk yang beda lingkungan. Selanjutnya adalah soft network, soft reconfiguration inbound. Jadi dia akan mengupdate data yang masuk secara soft. Oke. Selanjutnya exit. Oke. Sekarang kita masuk ke router 2. Masuk ke terminal. Masuk ke router. Masih sama, masuk ke router BGP 12. BGP 12. Karena masih dalam satu AS number. Selanjutnya kita masuk definisikan networknya. Network 192.168.2.0 maxnya adalah 255.255.255.0. Oke, benar. Selanjutnya kita definisikan neighbornya. Neighbor 192.168.12.1 dengan remote AS 12. Sama seperti data next hop self. Nah, selanjutnya adalah soft reconfigurasi inbound. Oke, exit. Kita sudah dapat ada sebuah advertisement dari neighbor 192.168.2.1. Berarti kita sudah mendapatkan sebuah informasi advertisement. Kita lihat sel IP route masih. Selanjutnya kita akan melihat BGP-nya, paket dari tetangganya, yaitu dengan sel IP route IP BGP begin network. Nah, kita sudah mendapatkan 2 hop dengan hasil seperti ini. Di router 1 kita coba lihat, yaitu dengan sel IP BGP sudah ketemu.
Nah, sudah ketemu. Jadi dua network di router 1 dan router 2 sudah bisa dibaca di sini. Kita coba ping 192.168.2.1. Sukses 100%. Kita trace route 192.168.2.1 source 192.168.1. Nah, kita melalui 2.2 12.2 sini, melalui sini. Oke. Router 1 dan router 2 sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 1 dengan router 3. Bagaimanakah caranya? Selanjutnya kita sama seperti tadi. Kita akan mengkonfig router 1 kepada router 2. Router 1 ke router 2. Sudah tersambung sekarang ke router 1 ke router 3. Kita masuk ke conf terminal lagi. Kita masuk router PGP 12. Oke. Kita masih di router 12. Kita akan meremote masuk ke neighbor 192.168.13.3 remote AS 13. Selanjutnya kita langsung soft saja info. Oke. Sudah ke langsung. Salah. Sorry. Dan naik ber 192.168.13.3. Kita masukkan lagi neighbor dan remote AS 33. Salah. Oke, sudah. Sorry. Oke, kita masuk neighbor 33. Selanjutnya adalah kita men-setting neighbor soft configuration inbound. Oke, sudah kita setting ke router 3-nya. 13.3. Sekarang ini conf terminal. Router BGP 33. Benaran ASN-nya 33. Oke. Masuk ke network 192.168.3.0. Max-nya adalah 255.255.0. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengset neighbor-nya. Neighbor-nya adalah 192.168.13.1 dengan remote AS 12. Kita soft configuration inbound. Nah, jadi kita exit. Oke, kita BGP. Nah, di sini sudah terbaca. Ketika di sini terlihat ketika kita akan mengakses 192.168.2.1, kita harus melalui 13.1. Baru lanjut ke router selanjutnya. Tapi di sini belum terbaca local preference. Begin network. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek dari router 2. Ternyata sudah dapat dari sana. Oke. Mantap. Kita sudah menghubungkan router 2. Sekarang coba router 2 mengeping ke ngetrace ke 192.168.3.1 dari 168.2.1. Dia pertama melalui 12.1, selanjutnya ke 13.3. Sudah
seperti itu. Selanjutnya kita akan mengesainkan router 2 dengan router 3 pada jalur yang sama. Oke. Masuk ke conf terminal. Masuk ke BGP 12 di router 2. Masuk ke neighbor 192.168.23.3 dengan remote AS 33. Selanjutnya adalah soft inbound. Oke, setelah itu di router 3 kita setting kembali, yaitu config terminal. Selanjutnya adalah router BGP 33. Selanjutnya adalah neighbor 192.168.23.2 dengan remote AS 12. Di sini sudah benar 33. Oke. Selanjutnya adalah soft rekonfigurasi inbound. Oke. Exit. Kita exit, kita coba. Wah, sudah ketemu. Ketika kita akan mengakses network 192.168.1.0, kita bisa melalui 13.1 ataupun 23.2. Jadi routernya bisa lewat sini dulu baru ke atas ini. Namun ini yang dipilih jalurnya adalah 13.1 ini, yang ada panah ini. Karena apa? Di sini kita melihat yang namanya awal, karena di sini di BGP tidak melihat berdasarkan path terpendek atau jalur terpendek, namun berdasarkan policy atau yang pertama kali aktif. Karena BGP itu base-nya adalah policy. Sama di sini juga kita bisa lihat. Di sini sudah terlihat networknya. Dari router 2 ketika akan mengakses 2.3 router loopback 3, maka dia bisa melalui 2.23 langsung ataupun 12.3, ataupun yang dipilih adalah 23 yang terpendek menurut dia. Oke, kita coba. Satu 3.1 dari source 2.1 langsung. Tapi kalau dari sini kita coba trace route ke 168 2.1 dari source-nya 23 168.3.1. Dia melalui dua router. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 3 ke router 4. Bagaimana caranya? Kita setting dulu di router 3 conf terminal. Kita masuk router BGP 33. Ini di router 3. Oke, kita konfigurasi neighbor 192.168.34.4. Itu router sebelahnya dengan remote AS adalah 44. Selanjutnya kita soft inbound. Oke. Di router 4 juga sama demikian, yaitu kita masuk conf terminal, kita masuk ke router BGP 44. Selanjutnya adalah kita setting untuk remote AS 34.3. Kita set networknya dulu 168.4.0 dengan maxnya 25.2550.
Oke, selanjutnya adalah neighbor 192.168.34.3 dengan remote AS 33. Selanjutnya adalah kita setting resolve inbound. Oke, selanjutnya kita keluar, kita cek GP begin network. Oke, sudah terbaca semuanya. Oke, kita coba cek dari router 1. Oh, namun ternyata router 1 belum mendapatkan dari sebelah. Nah, sudah diupdate ternyata. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengakses ke router ini bisa melalui AS33 baru AS44. Nah, kita akan setting router 4 dengan router 2. PGP44. Nah, kita akan setting neighbor 192.168.224.2 dengan remote AS 12. Nah, kita akan buka lagi soft. Oke, router 4 selesai. Kita masuk ke router 2. Di router 2 kita juga sama, kita masuk ke conf terminal. Kita masuk ke router BGP 12. Setelah itu kita konfigurasi neighbornya 192.168.24.2 dengan remote AS44. Oh, salah. 4. Oke. Soft input. Nah, kita sudah mendapatkan, artinya kita menuju ke. Oke, sudah ada 2 jalan untuk mengakses 192.168.4.0. Bisa melalui router 3 terlebih dahulu, atau bisa melalui router 4 langsung. Di sini bisa terlihat. Ini langsung mengakses router 4, ini melalui AS33. Oke, sudah banyak jalan di sini. Sudah terupdate. Oke. Di router 4 bagaimana? Sudah terbaca semua AS-nya. Di router 3 apakah sama? Oh, sudah oke. Oke. Kita coba ping ya. Kita coba ping dari router 1 ke router. Oke. Nah, kita coba ngeping dari router 1 ke router 4 coba. Oke. Kita coba trace route 4.1, source-nya lewat mana saja. Ternyata untuk menggapai ke router 4 dari router 1 ini mengakses ke bawah, selanjutnya ke router 4. Nah, kita coba lihat IP PGP. Nah, terlihat di sini untuk aksesnya. Nah, di sini terlihat jelas. Coba kita dari router 4 untuk mengakses ke router 1. Lewat manakah dia? Kita coba trace route 192.1.1, source 192.168.4.1.
Ternyata sama seperti di tabel ini, untuk mengakses 1.1 kita melalui 24.2 lalu naik ke 12.1 seperti itu. Sama persis. Oke, selanjutnya di router 3. Di router 3 kita akan coba trace route ke router 1. T1 source 192.168.3.1. Oke, langsung 13.1. Berarti ini langsung direct. Oke. So, AP, BGP, B, net work. Oke, sudah ketemu IP-nya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba bagaimana kita memanipulasi routing, karena BGP merupakan privacy base. Oke. Privacy policy. Jadi kita ingin dari router 4 untuk mengakses ke router 1, dia harus melewati router 3, router 2, dan router 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.